Kau pecat itu Thomas Harming Swarta itu. Pecat dia. Aja. Menteri Natalius Pigai udah umumkan bahwa apa yang terjadi di Cidahu itu pelanggaran HAM dan harus diproses secara hukum. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain loh, cuman hanya di dalam ruangan mereka Hanya beribadah. apa namanya beribadah ya teman-teman. Lihat ini, minta damai. Nih ya, kalau menurut aku jangan damai guys. Ini jadikan sebuah pembelajaran agar nantinya itu umat muslim tidak sewena-wena gitu ke. Pertanyaannya kan gini loh, karena dua, ini kan terganggunya itu terganggu oleh apa? Terganggu oleh suara sound system atau terganggu oleh kegiatan ibadah? Saya nanya. Ya hampir dua-duanya Pak. Ya, kegiatan ya mungkin kegiatan sound system itu ada kegiatan dipakai kegiatan ibadah mungkin ya. Nah, karena kan kita juga tahu kegiatan ibadah dari Pak Yongki yang di videonya dikirim ke Pak RT. Iya, yang jadi persoalan pidananya itu kan bukan persoalan melarangnya. Iya. Tetapi yang jadi persoalan pidana adalah persoalan merusaknya. Yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RNH Reaction. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kasus viral ya yang ada di Cidahu, Sukabumi. Oke, jadi seperti apa videonya? Daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Natalius Pigai, saya minta dengan hormat, kau pecat itu Thomas Harming Swarta itu. Pecat dia. aja. Menteri Natalius Pigai udah umumkan bahwa apa yang terjadi di Cidahu itu pelanggaran HAM dan harus diproses secara hukum. Kita sedang menuntut supaya polisi meningkatkan status ketujuh tersangka, bukan cuma pengrusakan, tetapi penistaan agama. Tiba-tiba muncul konferensi pers. Si kacau ini yang staf khusus Menteri HAM ini. Aduh, ini dari mana ini muncul ini? Manipulasi, memanipulasi rakyat. Staf khusus adu domba. Karena apa? Arogansinya. Apa nggak ngerti bahwa ini pelanggaran HAM? Dan kemudian sudah menyerahkan ke polisian. Polisian sudah menetapkan 7 tersangka. Artinya proses hukum sudah berjalan, gitu loh. Nah, tolongnya di mana? Tiba-tiba ada konferensi pers atas nama Kementerian HAM yang mengatakan Kementerian HAM menjadi penjamin atas 7 orang supaya ditangguhkan tahanan mereka itu. Ini kan goblok banget gitu loh. Botol, dungu, gak, aduh, sudah segala macam lah. Kenapa? Presiden saja tidak boleh mengintervensi hukum. Mungkin Thomas Harming Swarta ini saudara tampil di air keruh untuk apa? Mejeng, pansos. Ini kau melanggar HAM, Thomas. Karena apa? Kau berusaha intervensi kepolisian yang mestinya independen. Ini hal tidak bisa dibiarkan. Kacau punya kerja ini begini. Ya, saya lanjut saudara. Thomas juga membuka ruang dialog antar pihak melalui pendekatan restoratif justice. Restoratif justice apa? Tidak ranahnya restoratif justice seperti ini. Bukan begini. Ini sudah ranah kepolisian murni, sudah penegakan hukum, sudah jalan. Belajar dulu. Makanya jadi staf khusus, pinter-pinter dikit. Jangan goblok kayak gitu, Thomas. Aduh, ini ngaco ini. Kok menjamin bahwa orang-orang ini harus dilepaskan atas nama Kementerian HAM? Emang Kementerian HAM itu kok pun nenek moyang punya kah, Thomas? Ngeri banget. Itu negara punya. Kau cuma didudukan di situ untuk mengurus hak asasi manusia. Nah, sekarang ada HAM di sana terlanggar. Kenapa kau berpihak kepada pelaku kejahatan yang kesetanan itu? Kenapa kau tidak berpihak kepada yang korban? Staf khusus itu menyampaikan apa yang menjadi ide, gagasan, petunjuk dari Menteri HAM. Ngerti nggak dia fungsinya yang namanya staf khusus?
Kalau nggak ngerti nggak usah jadi staf khusus. Ngapain diangkat orang-orang goblok kayak begini? Saya juga heran nih caranya bagaimana ini eksekutif kita ini membuat malu sama sekali. Coba perhatikan baik-baik. Mendorong terciptanya solusi damai melalui mediasi antar pihak yang bersengketa. Nggak ada sengketa di sini. Kita tidak bersengketa. Ya, orang-orang Kristen anak-anak kami jadi korban. Yang melakukan kejahatan itu kriminal. Nggak perlu dimediasi antara kriminal dengan orang-orang yang baik-baik. Ya, kriminal itu porsinya dihukum supaya jerah, supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Itu namanya penegakan hukum. Kalau mediasi berarti dua belah pihak dirugikan. Misalkan anak-anak yang retret itu lemparin batu rumah warga, bikin kacau di sana, bikin ribut, lalu kemudian penduduk di sana balas menyerang. Itu pertikaian, itu baru ada perdamaian, dua belah pihak bertikai, baru restoratif justice ada. Ini restoratif justice. Goblok banget sih. Nggak begitu caranya. Mampus gak tuh teman-teman? Nah ini nih ya, Pigai langsung berkomentar tentang staf susnya yang kemarin berkata bahwa Kemenkumham akan menjamin 7 orang tersangka yang di Cidau itu yang melakukan perusakan itu akan dijamin Kumham atau Kemenkumham. Itu aduh gimana sih ngomongnya ya. Nah itu teman-teman langsung Kementerinya langsung ngomong begini, tidak sepakat dengan langkah staf susnya soalnya kasus kerusakan rumah retret Sukabumi ya. Nah dia bilang begini teman-teman ya, sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S. Suwarta, staf khusus Menteri HAM, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Betul dong, ya kan? Coba deh, kamu korban. Kamu udah bayangkan, saya itu memikirkan anak-anak yang tiba-tiba bergelombolan lagi nyanyi-nyanyi di situ, lalu tiba-tiba gitu ya kan, langsung dipecahin sana sini. Kira-kira pernah nggak kepikiran sama orang-orang itu teman-teman ya, bahwa anak-anak itu jadinya apa ya, trauma. Pernah nggak orang-orang ini? Malah ada pula si kawan ini, rupanya ini namanya Thomas S. Suwarta ini teman-teman ya. Ini menurut kalian teman-teman mau diapain si Thomas ini coba? Mau diapain kira-kira? Kalau aku ya jadi menterinya, pecat aja nih orang. Aneh aja, bikin gaduh aja nih orang. Betul nggak teman-teman? Coba komen deh di kolom komentar. Betul nggak ini orang bikin gaduh gitu? Jadi seolah-olah dia ini melindungi orang yang bersalah. Ya kan? Lalu korban-korban itu ya, menteri apa namanya itu yang anak itu ya, PPAI apa KPAI apa sih namanya itu, pokoknya tentang anak deh. Loh ini saya perhatikan kenapa kalian nggak bersuara nih ya, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu ya, KPAI, mana nih suara kalian ini mengenai anak-anak yang seperti itu? Ada nggak suara kalian? Kalian udah ini nggak? Saya perhatikan saya nggak tahu ya apakah ada atau enggak, tapi saya perhatikan belum ada nih di berita-berita, belum ada di KPAI ngomong nih mengenai anak-anak itu. Bagaimana traumatis mereka seperti apa? Gawat kan? Ya kan? Sebelumnya Pak Hotma Paris sudah ngomong bahwa Kemenkumham ya jangan ikut campur ya. Dan yang paling lucunya lagi teman-teman ya, korban ini datang ke Dedi. Mereka ada Dedi Mulyani. Mereka minta perlindungan teman-teman agar orang-orang yang ditahan itu dibebaskan. Coba kalian lihat ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya Bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu. Iya dong, bagus. Di atas semua, artinya ada peristiwa ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar Bapak yang itu tugasnya gubernur. Saya mohon sama Bapak yang mengharapkan saya itu Bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa, kalau saya ngeluarin nggak bisa. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik. Iya betul. Nah di sini ibu yang ini teman-teman, dia memohon-mohon kepada Kang Dedi untuk supaya anaknya itu dikeluarkan ya dari tahanan ya. Jujur secara manusia secara kita sebagai manusia, saya prihatin dengan ibu ini ya. Mungkin tadinya katanya jadinya periuknya terganggu, artinya yang mencari nafkah adalah anaknya. Tapi gara-gara ini
ya, anaknya masuk penjara, ditahan, dan artinya kehilangan perinya dong. Ya kan, ada satu lagi nanti ibunya yang sampai dibilangnya, bagaimana anak saya, jajan anak saya, bagaimana. Saya bilang gini, mestinya yang menurutku agak sedikit error itu adalah suamimu dong, ya kan? Benar. Mestinya suamimu berpikir bahwa kalau saya lakukan ini akan berpengaruh kepada istri dan anak. Nah, Betul nggak? Kenapa sih bangsa kita ini nggak mau berdamai gitu loh, ya? Bangsa ini kita ada Pancasila, teman-teman, ya. Pancasila beragam-ragam suku, ras, dan agama. Beragam. Kenapa sih nggak mau berdamai aja? Kenapa? Kecuali kalau orang ini berbuat onar gitu, anak-anak itu berbuat onar atau melempar-lempar batu dan segala macam. Bagaimana orang-orang atau anak-anak yang di luar sana bandel-bandel itu yang main celuritan, main baku hantam, bagaimana? Padahal mereka nggak ngapa-ngapain loh, cuman hanya di dalam ruangan mereka hanya beribadah. apa namanya beribadah, ya teman-teman. Lihat ini, minta damai. Nih ya, kalau menurut aku jangan damai guys. Ini jadikan sebuah pembelajaran agar nantinya itu umat muslim tidak sewena-wena gitu ke umat lain juga. Justru aku malu sih guys dengan kejadian ini. Mereka tidak mencerminkan sebagai umat muslim yang sebenarnya. Jadi kan aku masih bingungnya itu kan, kemarin kan Pak Deddy mengharuskan ke jalur hukum gitu guys. Dan kemarin kan ada apa ya, ada seliwer-seliweran itu Rumah Sakit Al Hasan ya kalau gak salah diganti namanya menjadi Welas AC ya. Dan aku mulai curiganya itu ini jadi sebuah kambing hitam gak sih? Atau ada oknum-oknum gitu mau mengatasnamakan umat Islam. Jadi istilahnya itu bayaran gitu guys atau gimana gitu. Soalnya kan masa iya sih aparat negara yang jelas-jelas itu kan bermasalah, masa turun tangan ke yang salah sih? Harusnya ya aparat itu membela korban, bukan membela yang salah. Benar gak menurut kalian? Tinggal pertanyaannya kan gini loh, karena dua, ini kan terganggunya itu terganggu oleh apa? Terganggu oleh suara sound system atau terganggu oleh kegiatan ibadah? Saya nanya. Ya hampir dua-duanya Pak. Ya, kegiatan ya mungkin kegiatan sound system itu ada kegiatan dipakai kegiatan ibadah mungkin ya. Nah, karena kan kita juga tahu kegiatan ibadah dari Pak Yongki yang di videonya dikirim ke Pak RT. Iya, yang jadi persoalan pidananya itu kan bukan persoalan melarangnya. Iya. Tetapi yang jadi persoalan pidana adalah persoalan merusaknya. Itu loh. Dan perusakannya juga bukan merusak tempat ibadah, karena itu bukan tempat ibadah. Merusak rumah yang dijadikan ibadah pada saat itu kan itu loh Pak. Kan gitu. Eta hungkul nahan amak eta hungkul. Padahal mah protes teu naon tapi entong ngaruksak. Iya. Mau kembali lagi ke SDM. Maksudnya kembali lagi. Komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya, tokoh provokatornya, tokoh di balik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa, pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Kan ada ini isu, wah di situ teh misionaris ada nggak?
Enggak ada. Artinya kita gini, ada tuduhan, ada yang membuat isu juga untuk gosok-gosok, kan harus diantisipasi. Iya. Bahwa di situ teh misionaris. Oh, jadi tempat untuk nyebarin agama Kristen, bener nggak? enggak. Kita itu Nggak ada, kan? dia itu subuh-subuh Bukan, itu enggak. cuma Artinya gini, Di tempat vilanya di itu tempat maksudnya. Di tempat itu vilanya. tidak ada ya gini loh, tidak ada kegiatan untuk mempengaruhi warga masuk Kristen, tidak ada. tidak ada. Itu yang dimaksud. Tidak ada, Pak. Cuma yang apa namanya? Jadi sebenarnya tidak subuh-subuh. ada persinggungan urusan agama. Iya. Tidak ada isu, ini isu ya, Iya, isu. bahwa ada misi penyebaran agama Kristen, tidak ada. Tidak ada, cuma subuh-subuh rame nyanyi-nyanyi 136 orang itu sampai kedengaran ke Jadi RT urusannya tetangga. bukan urusan kegiatan agama. Bukan, jadi itu kita menegur karena kita lagi mau subuh gitu. Menegur itu karena Iya. malam itu sound systemnya Iya, sampai terdengar kedengeran. oleh warga, Iya. ada kegiatan nyanyi-nyanyi. Iya, Tidak kalau- tahu nyanyi nyanyi Tidak apa. tahu, kalaupun kita yang melakukannya itu misalkan Intinya berisik lah. Iya, berisik lah gitu Pak. Kalau kan di Sama kampung dengan saya yang dengar dangdut gitu. iya, yang dangdutan aja sama RT saya ditegur. Kalau sampai jam 12 masih dangdutan hari kerja, besoknya warga mau kerja kan saya tegur, didatengin. Ini jangan karaokean sampai ini, besok kan banyak karyawan yang kerja gitu Pak. Retret ya. Jadi anak-anak di bawah umur ini ada SD, SMP, SMA, ya kan, lagi ikut retret lah, mengisi liburan sekolah. Ya kegiatan sudah dirancang dengan rundown, ya biasa lah itu standar lah itu, itu ya mungkin karena kami ini. Jadi paginya itu pagi ya, setelah mereka melakukan sesi 1 dan retret, saya didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kompim Cam. Ya. Forum Komunikasi Pimpinan Cabang Kecamatan. Oke. Nah, jadi mereka minta saya tidak melakukan kegiatan ibadah keagamaan. Oke. Ya kan? Nah, pokoknya tidak boleh gitu masa mereka kan ada kepala desa, kapolsek dan lain sebagainya. Ada MUI, ada ustadznya juga, maaf ya. Maksudnya mereka berkata seperti itu. Tidak ingin ada kegiatan keagamaan gitu. Saya bilang gini. Saya cuma saya cuma bilang gini. Saya cuma melakukan hak saya sebagai warga negara. Gitu. Saya bicara dengan Kapolsek, dengan orang pihak kecamatan. Kapolsek pun ada di situ. Ada. Kapolsek ikut membubarkan itu. Waktu ini pertama kali. Jadi dia datang sebelum terjadian, sebelum sholat. Dia datang ngapain? Mencoba menghentikan. Bukannya melindungi. Bukan. Menghimbau menghentikan. Supaya jangan terjadi kerusuhan lah, kalau bahasa kira-kira gitu lah. Tapi saya berkeras. Ya, karena saya anggap saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, secara undang-undang ataupun secara apapun lah, peraturan tidak ada yang dilanggar. Saya tetap bilang saya tetap melakukan ini. Tapi si Kapolsek bilang gini, saya paham maksud Bapak. Tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Maksudnya gitu kan. Maksudnya ya, menurut saya. Saya bilang gini, itu tugas bapak-bapak sekalian. Iya, tugas bapak polisi untuk mengamankan dan memberikan pemahaman. Betul sekali. Karena Kapolsek itu harus fair, harus adil. Tidak boleh memihak suku, agama, ras atau kelompok masyarakat manapun, bener nggak? Betul. Nah, saya minta Pak Kapolsek dan jajaran Forum Komincam itu untuk memberi pemahaman kepada para masyarakat. Nah, akhirnya timbul debat kusir. Pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Kata sih? Ya, dari kepala desa, RT, dan beberapa lah. Tapi yang paling kenceng itu ngomong memang aparat pemerintahan nih. Siapa? Kepala desa dan RT. Kepala desa dan RT. Iya. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai tetes yang terakhir, tapi itu nggak ada di rekaman. Siapa yang ngomong? RT. RT. Oh, RT tuh ganti aja tuh. Belum adem kasusnya Cidahu, ini ada lagi di Jawa Barat juga, di Cilodong.
Belum adem kasusnya Cidahu, ini ada lagi di Jawa Barat juga, di Cilodong, Depok. Warganya ini menolak pendirian gereja. Alasannya karena pihak gereja belum mengantongi IMB. Padahal menurut pengurus gereja mereka sudah ada IMB bahkan dari bulan Maret 2025 yang lalu. Belajarlah dari peristiwa Cidahu, 7 orang loh yang ditetapkan tersangka. Nanti kalau kalian dilaporkan nangis-nangis, minta tolong ke KDM. Kalau misalnya dari pengurus gereja ini sudah mengantongi IMB, ya biarkan saja karena sudah haknya orang Kristen itu mempunyai gereja. Jadi maksud kalian apa gitu? Apakah mengganggu warga? Tidak kan, mereka hanya beribadah seminggu sekali, mungkin hari Sabtu atau Minggu ada ibadahnya. Tidak mengganggu, tidak membuat keributan, semuanya berdiri dengan damai, ada masjid, ada gereja. Jangan seperti itu. Terjadi lagi dan terjadi lagi penolakan pembangunan gereja kali ini di Kalibaru, Cilodong, Depok. Kenapa sih kalian itu? Mereka yang bangun gereja sudah punya izin lengkap. Kenapa kalian tolak? Apa yang kalian takutkan? Kalian aneh, parah, sakit kalian itu. Toleransi kalian di mana? Mereka mau ibadah. Gimana sih ini? Masa kalian, rasa empati, toleransi kalian itu udah mati apa udah buntu apa gimana? Sekali lagi ya, gua muslim bos. Kenapa kalian tolak? Apa yang kalian takutkan dengan keberadaan gereja? Sudah ada izinnya sesuai peraturan. Lepas dari itu semua, pertanyaanku adalah, kasus ini kan sering terjadi ya. Pejabat-pejabat yang terkait dalam hal ini terutama Kementerian Agama. Menteri Agama kayaknya nggak pernah bersuara deh soal ini. Padahal dalam jangka waktu yang berdekatan, mulai dari kasus Sukabumi Cidahu itu dan kasus penolakan pembangunan gereja di Depok ini, itu berdekatan loh. Mana suara Menteri Agama? Hai Menteri Agama. Menteri Agama semua agama di Indonesia. Mana suaramu? Nah, ini harusnya Menteri Agama ya harus segera turun tangan ya. Padahal ini waktunya ini berdekatan ya. Kemarin ada kasus Cidahu Sukabumi ya yang viral. Terus ini ada penolakan pembangunan gereja yang ada di Depok. Bahkan warga Depok pun sampai demo ya menolak pembangunan gereja itu. Jadi sebenarnya ada apa di sini? Padahal gereja itu kan tempat beribadah umat Kristen, tapi kok ditolak lah, kecuali kalau memang tempat itu disalahgunakan ya, seperti tempat yang tidak terpuji, tempat karaoke atau apa gitu, itu boleh dibongkar. Tapi kalau ini kan tempat untuk beribadah, masa iya nggak ada saling toleransinya sama sekali sih? Lagian gereja itu sudah persyaratannya sudah lengkap, ada IMB-nya dan lain-lain. Ini warga sekarang berbondong-bondong, diduga sepertinya ini ada provokatornya. Kalau nggak ada yang menggerakkan, nggak mungkin lah warga ini kompak rame-rame ya. Astagfirullahaladzim, saya sebagai umat muslim, kecewa loh, malu juga melihatnya. Jadi menurutku sih namanya hidup berdampingan dalam masyarakat ya harus saling toleransi, harus saling menghargai agama orang lain aja menghargai agama kita ya, toleransi dengan kegiatan keagamaan kita, ya seharusnya kita juga toleransi dong untuk kegiatan agama umat yang lainnya. Ini malah mereka ini barbar sekali ya. Ini harus ada tindakan hukum yang jelas ini ya. Jadi jangan sampai diabaikan yang seperti ini. Ini kan sekarang lagi viral tentang istri para pelaku ya yang minta pertolongan ke Kang Deddy Mulyadi agar hukumannya anaknya dan suaminya diringankan. Ya nggak bisa, harus diproses, proses hukum harus berjalan. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Jadi nggak bisa seenaknya seperti itu. Dan aku setuju banget nih, Kang Deddy Mulyadi menolak penangguhan para pelaku ya di kasus Cidahu Sukabumi. Kalau Kemenham ini malah mau melakukan penangguhan. Nah,
penangguhan buat apa lagi? Ini udah nggak bisa diajak damai. Kayak gini nih nggak bisa, harus ditindak tegas. Masyarakat pun mungkin ini sekarang ketar-ketir ya. Ya karena apa? Yang peristiwa seperti ini sudah kejadian ini beberapa kali gitu loh. Jadi memang harus diberikan sanksi yang jelas, dan kalau dihukum di penjara ya harus minimal 5 tahun lah, biar ada efek jera ya, untuk kedepannya tidak terulang lagi seperti ini. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Nanti selanjutnya apabila ada video-video terbaru akan kita upload terus ya di channel kita ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru, khususnya masih tentang kasus Cidahu Sukabumi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.